Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal KSM IPA tahun 2023 untuk jenjang MTS ya atau SMP. Pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 5 ya, dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari soal ke-6. Baik, kita baca dulu soal nomor 6. Seorang jamaah haji Indonesia melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu melontar jumroh dengan batu-batu kecil yang dikumpulkan saat berada di Muzdalifah. Diketahui batu-batu kecil tersebut massa totalnya 5 kg dan dilemparkan semuanya pada dinding di seberang dalam 1 detik dengan kecepatan 30 meter per second. Besar gaya yang dirasakan dinding saat terkena batu adalah titik-titik Newton. Jadi ini adalah soal isian ya. Nah, kita akan mengerjakan soal nomor 6, itu kita kerjakan di sini ya. Kita tulis nomor 6 di sini. Jadi di sini ceritanya kita memiliki sebuah batu, kemudian akan dilemparkan ke suatu dinding ya. Misalkan kita gambar dindingnya di sini. Nah, batu ini kemudian nyampe di dinding sini dengan kecepatan berapa? Kecepatannya 30 meter per detik atau 30 meter per second. Dia punya V nilainya 30 meter per second. Kemudian massa dari batu ini adalah 5 kg. Kita tulis datanya dulu, 5 kg. Pertanyaannya adalah berapakah gaya yang dialami ini jika batu itu berjalan sejauh atau selama waktunya itu 1 second atau 1 detik ya di situ, dalam 1 detik. Oke. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan hukum kedua Newton ya. Jadi kita pakai F karena kita akan mencari gaya, ya kita pakai F sama dengan M kali A. Tetapi A-nya belum diketahui ya. Maka A-nya bisa kita cari dengan apa? A-nya kita cari dengan menggunakan persamaan GLBB atau langsung ya, yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, atau sama dengan perubahan kecepatannya adalah dari 30 ya, dari 0 ke 30 ya. Jadi delta V-nya 30 dikurangi dengan 0 dibagi dengan waktunya berapa detik? 1 detik. Sehingga kita dapat nilai A-nya sama dengan 30 meter per detik kuadrat atau meter per second kuadrat. Sehingga nilai F-nya langsung bisa kita dapatkan. F itu sama dengan massanya adalah 5 kg dikalikan dengan 30. Maka kita dapat nilai F-nya itu sama dengan 150 Newton. Nah, inilah jawaban untuk soal yang nomor 6 ya, 150 Newton. Nah, sebenarnya soal nomor 6 kita juga bisa kerjakan lagi dengan konsep yang lain, yaitu dengan impuls dan momentum. Jadi dengan menggunakan hubungan impuls dan momentum, ya kita tulis di sini, impuls itu tidak lain adalah perubahan momentum atau I sama dengan delta P. Oke, kemudian untuk impuls, apa persamaan impuls? Impuls itu adalah F dikalikan delta T. Sama dengan momentum, momentum itu persamaannya massa dikalikan kecepatan. Berarti perubahan momentum adalah massa dikalikan perubahan kecepatan. Ini juga boleh ya. Sehingga kita bisa dapatkan F dikalikan delta T-nya itu 1 detik sama dengan massanya adalah 5 kg dikalikan delta V-nya ya. Sudah kita hitung tadi. Delta V itu 30 dikurangi 0. Itu sama dengan 30. Maka kita dapat juga nilai F-nya itu sama dengan 5 dikali 30 ya. Karena ini F kali 1 sama dengan F, 5 kali 30 sama dengan 150 Newton juga. Jadi kita dapat hasil yang sama kalau kita menggunakan hukum 2 Newton FMA atau hubungan antara impuls dan momentum. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 6. Kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Gunung es terjadi ketika air laut atau air tawar membeku menjadi es di wilayah yang memiliki suhu sangat rendah seperti di kutub atau di daerah pegunungan dengan iklim yang sangat dingin. Menurut penelitian Holton dan Brush, bagian gunung es di dalam jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat di permukaan. Diketahui massa jenis air laut adalah 1,2 gram per cm kubik dan massa jenis gunungnya adalah 0,9 gram per cm kubik. Maka volume gunung es yang di dalam atau tercelup di air laut ya, sama dengan titik-titik kali volume yang muncul di permukaan. Oke, jadi kita lihat gambarnya di sini ya. Kita akan berikan simbol dulu. Misalkan simbol dari gunung yang terletak di bawah permukaan ini kita sebut sebagai volume yang tercelup atau kita singkat sebagai V tercelup. Kemudian bagian yang atas di sini adalah volume yang muncul atau VM ya. Ini volume muncul VM itu, kemudian VT itu volume tercelup. Nah, kita diminta membandingkan atau kita diminta menuliskan bahwa volume tercelup itu sama dengan berapa kali volume yang muncul. Nah, itulah pertanyaan dari soal nomor 7 itu.
Untuk menjawab soal ini yang kita perlukan adalah konsep tentang gaya Archimedes ya, atau tentang hukum Archimedes. Nah, kita tahu bahwa peristiwa gunung yang ada di gambar ini adalah peristiwanya terapung. Kenapa disebut terapung? Karena masih ada bagian dari benda yang muncul di atas permukaan fluida atau permukaan air laut di sini ya. Nah, kalau benda itu terapung, apa syarat yang harus dipenuhi? Kalau benda itu terapung, maka gaya Archimedesnya atau gaya angkatnya itu harus sama dengan berat bendanya, harus sama dengan W benda. Persamaan gaya Archimedes itu adalah rho fluida, fluidanya di sini berarti air laut ya nanti, dikalikan gravitasi dikalikan volume yang tercelup. Jadi yang kita masukkan di sini adalah volume tercelupnya. Sama dengan W benda. W benda itu berarti massa benda dikalikan gravitasi. Gravitasinya boleh kita coret ya, karena kanan kiri memiliki gravitasi. Kemudian dari soal kita tidak diberikan data tentang massa benda, tetapi kita diberikan data tentang massa jenisnya, yaitu massa jenis gunung es yang nilainya 0,9 ini kan, 0,9 gram per cm kubik. Maka untuk MB-nya kita bisa ganti dengan menggunakan persamaan massa jenis. Kita tahu bahwa persamaan massa jenis rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume kan. Berarti kalau kita ingin cari massanya, berarti massa sama dengan massa jenis dikalikan volume. Maka MB itu boleh kita buat menjadi M sama dengan rho kali V. Kita tulis lagi, rho fluida dikalikan volume tercelup sama dengan massa bendanya adalah rho benda dikalikan V benda. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Rho fluidanya adalah 1,2. Kita biarkan satuannya dalam gram karena ini juga terhitung dalam gram ya. Nanti volumenya berarti dalam cm kubik. Jadi kita masukkan 1,2 dikalikan volume tercelup. Volume tercelupnya adalah VT. Sama dengan massa jenis bendanya di sini 0,9 dikalikan volume bendanya kita tulis VB. Jadi VB itu adalah volume total benda di sini ya. Itu namanya VB. Maka V tercelupnya sama dengan 0,9 dibagi dengan 1,2 VB. Atau bisa kita sederhanakan ya, 9 per 12 VB. Atau bisa kita sederhanakan sekali lagi, dibagi 3 dapat 3, dibagi 3 dapat 4. 3 per 4 V benda. Berarti apa? Berarti bagian yang tercelup di sini adalah 3 per 4 totalnya, 3 per 4 V bendanya. Maka sisanya yang atas berarti berapa? Yang atas berarti tinggal kita kurangkan 3 per 4 1 VB dikurang 3 per 4. Yang atas pasti 1 per 4-nya kan. Jadi yang bawah itu 3 per 4 VB, yang atas pasti 1 per 4 VB. Nah berikutnya karena kita diminta untuk menyatakan V yang tercelup itu berapa kalinya V yang muncul, kita tinggal bandingkan. Jadi V tercelup dibandingkan dengan V yang muncul itu sama dengan 3 per 4 V benda dibagi dengan 1 per 4 V benda. V bendanya sama, boleh dicoret. Seperempatnya sama, boleh dicoret. Jadi tinggal 3 banding 1. Yang berarti V tercelupnya itu sama dengan 3 kali V yang muncul. Maka bisa kita jawab di sini bahwa volume gunung es yang tercelup di air sama dengan 3 kali volume yang muncul di permukaan. Nah, karena jawabannya 3 Vm seperti itu ya. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 7. Selanjutnya kita lihat soal nomor 8. Seorang santri di salah satu pondok pesantren hendak membersihkan kolam penampungan air wudhu yang berukuran 1,5 meter dikalikan 60 cm dikalikan 20 meter ya. Jadi ukurannya panjangnya 1,5, lebarnya 60 cm, tingginya 20 meter ya. Cukup tinggi ya. Nah, di sini untuk lebarnya satuannya masih dalam cm, maka kita perlu ubah ya. Jadi ini nanti adalah 0,6 meter kan. Kemudian setelah dibersihkan, dibuang airnya sampai habis lalu diisi kembali menggunakan pompa air yang pompa air dengan pipa ya, yang luas penampangnya 10 cm kuadrat. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa tersebut adalah 10 meter per second, maka kolam akan penuh dalam waktu titik-titik menit. Soal nomor 8 itu masih berkaitan dengan fluida ya, tapi lebih tepatnya kaitannya dengan fluida dinamis. Oke, kita kerjakan soal nomor 8 di bawah sini. Jadi untuk soal nomor 8 itu yang perlu kita tahu adalah definisi tentang debit air. Nah, debit kalau di sini air ya berarti air ya. Persamaan debit itu sama dengan volume dibagi dengan waktu kan. Debit itu adalah laju volume. Jadi volume dibagi dengan waktunya. Nah, debit juga bisa kita nyatakan dalam persamaan yang lain ya. Debit itu sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan. Jadi gini, misalkan kita punya pipa ya, pipanya bentuknya silinder seperti ini. Nah, kemudian di dalam pipa itu ada air yang mengalir. Maka
yang disebut sebagai luas penampang itu adalah bagian ini, bagian lingkarannya sini ya. Jadi kalau ada air yang mengalir di sini, airnya akan mengalir, kemudian pada ujung pipa ini dia memiliki kecepatan V, maka debitnya itu adalah luas penampangnya dikalikan dengan kecepatan alirannya ya, A kali V. Kemudian karena yang atas itu persamaan debit, yang bawah juga persamaan debit, maka atas bisa kita sama dengankan dengan bawah, sehingga debit sama dengan debit. Debit yang atas kita gunakan persamaan volume per waktu, debit yang bawah kita gunakan persamaan A dikalikan kecepatan ya, luas penampang dikalikan kecepatannya. Lalu tinggal kita isikan aja. Volumenya berapa? Volumenya adalah 1,5 dikalikan 0,6 dikalikan 20 ya. Jadi kalau kita kalikan 1,5 dikalikan 0,6 dikalikan 20, kemudian dibagi dengan waktunya itu kita cari. Jadi kita tulis saja T di sini sama dengan berapa luas penampangnya? Luas penampangnya di sini adalah 10 cm kuadrat. Satuannya masih cm, kita harus ubah. Jadi 10 dikalikan 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat ya, karena cm kuadrat ke meter kuadrat. Atau kita tulis 10 pangkat negatif 3, karena 10 dikalikan 10 pangkat min 4. Berarti luas penampangnya di sini adalah 10 pangkat negatif 3, kita kalikan dengan kecepatannya adalah 10. Oke, tinggal kita hitung. 1,5 dikalikan 0,6 dikalikan 20 ya. Kita kalikan yang belakang dulu. 0,6 dikalikan 20 itu pasti 12 ya. Nolnya ambil ke depan, 6 kali 2. Jadi 12, kemudian 12 dikalikan 1,5. Maka jawabannya adalah 18 kan. Maka di sini kita tulis 18 dibagi dengan T sama dengan 10 pangkat min 3 dikalikan 10. Artinya 10 pangkat min 2. Sehingga nilai T-nya tukar tempat, 18 dibagi 10 pangkat minus 2 sama dengan T, atau kita naikkan dia jadi positif, maka 18 nolnya tambah 2 sekon ya, sama dengan waktu. Nah, kita dapat waktunya kolam tersebut penuh ternyata adalah 1800 detik atau 1800 second. Tetapi soal ini meminta kita dalam satuan menit, maka langkah selanjutnya tinggal kita konversi ya, kita ubah ke dalam menit. Jadi tinggal kita bagi dengan 60, 1800 dibagi dengan 60. Ini satuannya sudah menit ya, berarti kita coret. Nolnya 180 dibagi 60, jawabannya adalah 30 ya. Maka jawabannya adalah 30 menit. Kita isikan di sini, isiannya diisi angka 30. Nah, kita sudah jawab soal nomor 8. Untuk soal nomor 9 ya tidak bisa kita jawab karena gambarnya tidak ada ya. Karena kita mengerjakannya harus berdasarkan tabel. Ini mestinya bentuknya adalah tabel. Karena tidak ada maka kita skip soal nomor 9. Kita lanjut di soal nomor 10. Kita baca dulu soalnya. Konsep perpindahan panas dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96 ya. Silakan bisa dibaca ayatnya, ini berkaitan dengan kisah Zulkarnain ya, yang dia membuat tembok dari besi dan tembaga. Oke. Dalam ayat ini menunjukkan isyarat-isyarat ilmiah tentang perpindahan kalor yang ada pada kata ufrigh alaihi qitara ya. Jadi artinya berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Perambatan konduksi. Oke, lalu kita lihat apa soalnya. Nah, ini dia soalnya ya. Diketahui 3 batang logam A, B, C dengan ukuran yang sama, jenisnya berbeda, tersusun seperti gambar. Ujung logam C suhunya 90, sedangkan ujung logam A masing-masing bersuhu 0 dan 10. Koefisien konduksi termal A dan B masing-masing 2 kali koefisien konduksi termal C. Maka suhu campuran pada persimpangan ketiganya adalah titik-titik derajat Celcius. Oke, jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari suhu campuran atau suhu persimpangan ya di sini. Kita sebut sebagai suhu sambungan atau TS. Nah, TS sambungannya berapa nih di persimpangan antara logam A, logam B dan logam C ya. Dan diketahui di sini ukuran logamnya sama. Nah, kita akan mulai dari persamaan bagaimana kalor itu merambat secara konduksi. Maka kita kenal ada yang namanya laju konduksi. Simbolnya adalah Q per T. Kalor per satuan waktu. Rumusnya adalah konstanta konduksi dikalikan luas penampang dikalikan panjangnya dibagi dengan perbedaan suhunya, atau Ka dikalikan kebalik ya. Jadi di sini Ka dikalikan delta T dulu per L ya, ini kebalik persamaannya. Ka dikalikan delta T dibagi dengan L. Nah, seperti ini. K itu konstanta konduksi. Nah, di sini kita tahu bahwa bendanya itu memiliki ukuran yang sama. Artinya apa? Luasnya sama, panjangnya sama. Tetapi mereka memiliki koefisien konduksi yang berbeda-beda, di mana koefisien A itu sama dengan 2 kali koefisien C ya.
Ini A-nya adalah 2 kali, kemudian B-nya itu 3 kali. Jadi KB itu sama dengan 3 kali KC. Nah, sekarang datanya sudah lengkap, kita akan mencari nilai T sambungannya. Nah, maka yang perlu kita ketahui berikutnya adalah kalor itu akan merambat dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Maka kalornya akan merambat dari C ini ya, karena dia suhunya paling tinggi. Nah, ke atas. Lalu setelah sampai di persimpangan, dia akan bercabang jadi dua. Yang satu ke arah A. Oke, kita buat pakai warna yang berbeda ya. Yang satu ke arah A, berarti ke kanan sana, ke kiri ya. Yang satu ke arah B, ke arah kanan. Maka kalornya akan bercabang seperti ini. Berarti kita bisa buat persamaan konduksinya pada sambungan itu harus kontinu, harus berlaku sifat kontinuitas di sini. Artinya laju konduksi di C itu harus sama dengan laju konduksi di A, Q per T yang terjadi di A, ditambah karena dia pecah di sini ya, bercabang, ditambah dengan Q per T yang ada di B. Selanjutnya masukkan persamaannya untuk C, jadi kita punya KC dikalikan AC dikalikan delta T dibagi dengan LC. Sama dengan untuk A, jadi tinggal kita masukkan KA dikalikan LA dikalikan AA dulu ya, KA dikalikan AA dikalikan delta T dibagi LA, ditambah KB dikalikan LB, AB dulu ya, dikalikan AB dikalikan delta T dibagi dengan LB. Nah, sudah kita masukkan persamaannya. Lalu untuk bagian yang A, ini A, sama semua, maka boleh kita coret ya. A-nya sama. Kenapa? Karena ukurannya sama. Kemudian bagian yang L, bagian yang L juga sama, maka boleh kita coret semuanya. Sehingga persamaannya tinggal menyisakan antara K dan delta T. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. KC kita biarkan KC dikalikan delta T. Lihat delta T-nya. Dari 90 menjadi TS kan, 90 lebih tinggi daripada TS-nya. Maka kita tulis 90 dikurang T sambungannya. Sama dengan KA. KA itu nilainya 2 kali KC. Langsung kita tulis 2 KC. Delta T-nya untuk A itu dari TS ke 0. Maka TS min 0 ya. Pasti TS-nya lebih tinggi daripada 0. Ditambah dengan KB. KB itu jadi 3 kali KC. Kemudian dikalikan delta T-nya dari TS ke 10. Maka di sini TS min 10 kan, karena TS-nya lebih besar. Karena dia akan mengalir dari TS ke 10 ya. Yang besar kurangi yang kecil. Kemudian di sini kita memiliki KC. Kemudian ada KC, ada KC. Semuanya memiliki KC. Maka boleh dicoret. Kita coret semuanya di sini. Sehingga sisa persamaannya menjadi, kita tulis di sebelahnya ya. Di sini kita tulis 90 dikurang TS. Tulis apa adanya. 90 min TS sama dengan 2 dikalikan TS ya. TS dikurangi 0 kan tetap TS ya. Jadi 2 TS. Kemudian yang ruas kanan, hati-hati di sini ada 3 TS plus 3 TS. Kemudian ada lagi min 10 kali 3, min 30. Lalu kumpulkan angka dengan angka, TS dengan TS ya. Angkanya kita pindah ke kiri. Jadi 90 ditambah 30. Kemudian TS-nya kita semuanya pindah ke kanan. Kita kerjakan dulu yang kanan. 2 TS ditambah 3 TS itu 5 TS. Kemudian TS yang satu pindah ke kanan, jadi plus 1 TS. Berarti dapat 120 sama dengan 6 TS. Yang berarti TS-nya adalah 120 dibagi dengan 6, sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, inilah nilai dari suhu yang ada pada sambungan ketiga logam tersebut ya. Jawabannya 20 derajat Celcius dan ada pilihan gandanya, maka kita pilih jawaban yang B, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi untuk video yang kedua ini kita cukup sampai di nomor 10. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pembahasan soal-soal berikutnya ya, nomor 11 dan seterusnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.